eee, aku sempat punya circle gitu, kayak dia selalu sering ikut event-event, Mmm. kayak event skena atau gimana, dan lama-lama aku juga mikir kayak, berarti itu, ngerogoh kocek banget ya, dan kayak itu boros banget Baiklah, buat aku. kadang kalau positif tuh bisa memperbaiki mungkin kayak misal kamu kurang dari segi apa, terus kamu FOMO ikut-ikutan apa yang Kayak nambah positif, terus pengalaman. ya jadi nambah pengalamanmu dan bikin kamu jadi lebih baik. Tapi kalau Tergantung kita ngikutinnya yang mana gitu, ada Mhm. yang positif dan negatif gitu sih. Ya bisa milih lah ya Iya, gitulah kita juga intinya. pasti tahu lah yang Iya mana iya yang iya iya. kita harus tahu sih batas kemampuan kita, eee, dalam ngikutin FOMO-FOMO gitu. Iya iya Kalau iya. misalnya kita selalu ngikutin, teman-teman kita kayak nongkrong ke sini tanpa tahu kayak batas kemampuan kita, itu Iya iya kita iya. bakal keseret-seret. Oh. mau ikut-ikutan sesuatu atau FOMO kayak gitu tuh nggak apa-apa, Mmm. asal yang kalau kamu pikir lagi itu berdampak positif gitu. Itu balik lagi Terus ke kata-kata Tian tadi, Mmm. FOMO itu ada yang positif dan ada yang negatif gitu. Iya. Kita bisa ngikutin FOMO kayak misalnya, teman kita ikut kelas apa nih, kita ikutin itu nggak apa-apa, dan itu bisa jadi hal positif sih buat kita. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita, podcast paling relate sejagat tongkrongan. Gaul boleh, kelewatan jangan. Perkenalkan, nama aku Iqbal. Di podcast kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Di samping aku udah ada narasumber keren yang siap membongkar topik kita kali ini. Ada Atian dan juga Salwa. Halo Atian, halo Salwa, Halo. apa kabar? Oke, di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget bikin kita galau. Kita bakal kupas tuntas barang mereka. Stay tune, The FOMO Track. Oke, sebelumnya menurut kalian apa sih arti FOMO dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak muda zaman sekarang? Mungkin bisa dari Atian dulu nih, bagaimana tanggapannya? sehari-hari Ya, sehari-hari sebagai anak muda zaman sekarang lah. FOMO tuh kayak ngikutin orang-orang gitu ya. Contohnya, kalau buat sehari-hari sih di anak muda zaman sekarang tuh paling banyak kayak story Oh iya 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 iya. Instagram kayak gitu, status WhatsApp segala macem. Biasanya kayak mereka yang pergi-pergi lah kemana, atau paling parah ya entah minum-minum kayak gitu. Oh iya 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 iya. Dan itu karena satu orang, terus orang lain yang lihat jadi iri, terus ikut-ikutan. Akhirnya semuanya ikut-ikut. Oh, oke oke oke. Itu kalau menurut Atian. Mungkin kalau menurut kalian FOMO itu hal yang wajar atau justru berbahaya? Mungkin bisa dari Salwa dulu. Menurut aku itu berbahaya sih, soalnya itu bisa ngaruh juga ke kesehatan mental ya, kayak, itu sama aja kayak anxiety atau enggak rasa cemas. Rasa cemas kita, takut ketinggalan, takut kita, nggak ikut tren, atau, takut kita nggak punya banyak teman, padahal kan itu semua pilihan ya. Iya iya iya, paham. Oke, terima kasih. Mungkin dari kalian pernah nih ngerasain FOMO kan sebagai anak muda kan? Kalau dari platform media sosial mana yang bikin kalian FOMO? Boleh dong diceritain kenapa platform Instagram dan TikTok bisa menjadi kalian kayak ikut-ikutan atau ikut-ikutin tren lah zaman sekarang kan banyak tuh tren zaman sekarang. Bolehlah dari Atian lagi nih gimana? Kalau aku sih mungkin nih Instagram sama TikTok lah ya. Soalnya kan apalagi kayak banyak contohnya teman-temanku yang upload di Instagram lagi story itu kayak ya kayak tadi yang mereka pergi-pergi segala macem, itu mereka upload. Nah pas aku yang lihat tuh kayak wah kayaknya asik gitu ya, Iya ikut iya iya iya. pergi kemana yang indah lah, bagus atau segala macem, terus di video, terus ikut upload di story. Oh iya Kalau iya buat iya. TikTok sih sebenarnya aku nggak ikut ya, cuma mungkin banyak teman-temanku yang FOMO gitu. Kayak di Oh TikTok kan banyak orang yang mungkin bikin video-video kayak entah iya. joget atau apa.
pokoknya ikutin tren terus lah. Ya ikut-ikutan lah intinya kan. Iya, jadi mereka nggak mau ketinggalan buat si tren ini. Oke. Terus bagaimana sih FOMO mempengaruhi keputusan kalian dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya ikut nongkrong, terus beli barang atau gaya hidup gitu. Mungkin dari Salwa bisa deh ini ceritain. Kalau untuk gaya hidup, dulu itu aku sempat punya circle gitu, kayak dia selalu sering ikut event-event, kayak event skena atau gimana, dan lama-lama aku juga mikir kayak berarti itu ngerogoh kocek banget ya, dan kayak itu boros banget buat aku gitu. Terus lama-lama aku kayak mikir aku harusnya nggak kayak gitu, dan aku sekarang udah mulai bisa keluar dari FOMO Udah itu bisa sih. ini ya, Iya, kayak tahu lah cara mengatasinya. cara mengatasinya tahu. Oke. Terus menurut kalian apakah FOMO bisa mempengaruhi kesehatan mental? Dari Atian deh, boleh. Kalau kesehatan mental tergantung sih menurutku FOMO tentang apa. Karena menurutku sendiri sih FOMO tuh ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif ya mungkin nggak akan mempengaruhi ya. Mungkin bahkan mungkin bisa apa ya, lebih baik lah. Kadang kalau positif tuh bisa memperbaiki, mungkin kayak mungkin soal kamu kurang dari segi apa, terus kamu FOMO ikut-ikutan apa yang Nambah positif, terus pengalaman. ya jadi nambah pengalamanmu dan bikin kamu jadi lebih baik. Tapi kalau mungkin yang negatif bisa jadi sih pengaruh sama kesehatan mental. Oke. Mungkin dari Salwa gimana? Ya, bener banget yang tadi Atian ngomongin tuh, ada tergantung kita ngikutinnya yang mana gitu, ada yang positif dan negatif gitu sih. Ya bisa milih lah ya gitu Iya, lah kita juga intinya. pasti tahu lah yang mana Iya. yang salah. Oke. Terus apa yang biasanya kalian lakuin untuk mengatasi rasa FOMO? Mungkin kalian kan pernah mencoba detox media sosial. Nah, itu gimana tuh cara kalian ngelakuin untuk mengatasi rasa FOMO? Dari Atian dulu. Wah, sebenarnya nggak berat sih kalau buat FOMO ini. Kayak kalau contohnya kayak yang tadi paling simpel tuh Instagram story gitu ya. Ya. Biar gak ikut-ikutan gitu tuh ya. Kebanyakan kan kalau teman-temanku pergi-pergi ya. Yang pasti kayak Salwa tadi. Ya. Nguras duit. Jadi kayak dipikir-pikir lagi sama aku kayak, kayaknya kalau aku pergi-pergi terus duitku habis ntar lama-lama. Beras dompet lah ya. Iya, akhirnya nggak ikut-ikutan lagi deh buat FOMO bikin story-story tentang jalan kemana gitu. Betul. Oke. Terus kalau menurut Salwa apa sih pentingnya self awareness dalam menghadapi FOMO? Self awareness ya. Ya. Itu kayak lebih peduli ke diri sendiri gitu. Kita harus tahu sih batas kemampuan kita dalam ngikutin FOMO gitu. Iya. Kalau misalnya kita selalu ngikutin teman-teman kita kayak nongkrong ke sini tanpa tahu kayak batas kemampuan kita, itu kita bakal keseret-seret. Oh, ya paham. Oke. Terus gimana sih caranya biar kita tetap update tapi nggak ke bawah FOMO terus? Mungkin dari Atian deh. Gimana pendapat dari Atian? Atau saran lah. Update. Ya, sebenarnya kalau mau ikut-ikutan sesuatu atau FOMO kayak gitu tuh nggak apa-apa, asal yang kalau kamu pikir lagi itu berdampak positif gitu. Terus misalkan kamu ya semua hal yang kita lakuin tuh mungkin ada yang sama orang, tapi ya kita kan nggak mau ngikutin orang itu ya, jadi nggak perlu ngerasa FOMO juga di situ. Yang penting kalau kalian mau bikin sesuatu atau yang ngikutin seseorang ya dipikir lebih dulu. Kalau itu positif lakuin aja, kalau itu negatif mending dipikir-pikir lagi deh sama kalian. Pikir 2 kali lah ya. Lebih panjang lagi lah mikirnya.
Oke. Terus apakah mungkin mengubah FOMO jadi hal positif? Misalnya jadi motivasi untuk berkembang. Itu gimana tuh dari Salwa? Apakah mungkin Ya. kalau FOMO itu bisa menjadi hal yang positif? Misalnya jadi motivasi untuk berkembang gitu. Gimana tuh? Mungkin sih itu kan FOMO itu balik lagi ke kata-kata Tian tadi, FOMO itu ada yang positif dan ada yang negatif gitu. Ya. Kita bisa ngikutin FOMO kayak misalnya teman kita ikut kelas apa nih, kita ikutin itu nggak apa-apa. Dan itu bisa jadi hal positif sih buat kita. Boleh. Asik. Dapat banget nih ilmunya. Pertanyaan terakhir nih buat teman-teman yang nonton di rumah, yang lagi galau di antara pergaulan dan prinsip hidup. Kalau bisa kasih saran ke teman-teman yang sering merasa FOMO, apa yang ingin kalian katakan? Mungkin dari kalian berdua, dari Atian dulu deh. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman yang nonton di rumah atau yang lagi galauin prinsip buat hidup? teman-teman yang yang mungkin masih terjebak dalam FOMO ini ya, atau lagi galau segala macam. Intinya tadi balik lagi, kalau mau ngelakuin sesuatu bukan FOMO aja, tapi semuanya itu dipikir-pikir lagi ya guys. Kalau bisa yang dampaknya lebih ke positif daripada ke negatif. Karena biasanya kalau misal kalian ngelakuin yang negatif itu dampaknya nggak secara langsung. Mungkin di kedepannya bisa kamu dapat dampaknya. Jadi pikir-pikir lagi ya guys. Oke guys, mungkin dari Salwa bisa deh, gimana tuh saran? Kalau dari aku buat saran teman-teman di rumah ya, mending kalian bikin aktivitas baru kalau kalian emang udah ngerasa terjebak dalam FOMO gitu, yang bisa ngalihin pikiran kalian dari ngikut-ngikut temen gitu, bikin aktivitas baru aja gitu sih. Oke. Yeay, baik. Terima kasih atas kesan pesannya dari kalian buat teman-teman yang lagi nonton di rumah. Dan juga terima kasih Atian dan Salwa sudah mau datang ke sini. Siap. Jadi ingat guys, kalian ingin kelihatan keren itu nggak perlu ngorbanin masa depan. Aku Iqbal sebagai host pamit undur diri. Sekian, terima kasih.